Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga dapat istiqomah melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan diterima Allah sebagai amal yang sholih. Mudah-mudahan hidup kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian malam ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan langkah efektif mengendalikan nafsu lawamah. Namun terhadap nafsu lawamah dan nafsu amarah bisu kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengendalikan. Nah, materi yang akan kita bahas adalah 4 materi, yaitu langkah efektif yang pertama kita sudah bahas pertemuan yang lalu, yaitu menghindari sebab terjadinya penyesalan, kapan penyesalan terjadi, terus bagaimana gambaran orang yang nyesal. Nah, sudah ditunjukkan oleh Allah sebab-sebabnya. Nah, sekarang kita mencari pelajaran dampak penyesalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan surat Al-Qiyamah yang ayat 2-nya Allah bersumpah dengan nafsu lawamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Maka kalau Allah mengulang sumpah diawali dengan hari kiamat, lantas sumpah kedua Allah bersumpah dengan nafsu lawamah, rahasia setiap Allah sumpah atau bertanya atau mengulang-ulang ayatnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, misalnya al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, dapat dipastikan Allah akan menjelaskan sesuatu yang amat sangat penting. Maka sumpah, pertanyaan, diulang-ulang ayat itu untuk menarik perhatian, agar orang yang membaca konsentrasi total memperhatikan apa firman Allah berikutnya setelah pertanyaan, sumpah, dan diulang-ulang ayat itu. Nah, di dalam surat Al-Qiyamah ada beberapa pelajaran yang ditunjukkan oleh Allah tentang dampak penyesalan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, orang yang menyesal di hari kiamat nanti itu mengira kalau setelah mati itu tidak ada kebangkitan, tidak ada yaumul ba'ats. Karena kasat mata orang yang sudah dimakamkan, lama-kelamaan tinggal tulang belulang. Maka orang yang tidak punya keimanan terhadap yu'minuna bil ghaibi, dia mengira tidak ada kebangkitan, ternyata ada kebangkitan. Ini ayatnya.
Ayat 3 dan 4 ini menjelaskan, ayah sabul insanu allan najma'a idhoma bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kebanyakan manusia itu terlanjur mengira kalau begitu meninggal dunia selesai, sudah nggak ada kelanjutan lagi. Ya. Nah, padahal kematian itu baru pintu gerbang memasuki akhirat. Pintu gerbang akhirat itu adalah kematian. Ya. Al-mautu babun wa kullun nasi dahilu. Kematian itu pintu dan setiap manusia pasti melalui pintu itu. Untuk masuk kemana? Masuk hidup di alam yang baqo, alam abadi, alam akhirat. Nah, oleh karena itu menurut psikologi kematian, kematian itu perpindahan hidup. Dari hidup di dunia untuk pindah ke akhirat itu harus lewat mati namanya. Proses perpindahan itu namanya mati. Sama dengan kelahiran. Kelahiran itu juga proses perpindahan hidup dari rahim ibu pindah untuk hidup ke dunia. Tinggal namanya aja beda. Jadi bayi lahir itu sesungguhnya kematian dari rahim ibunya. Tapi untuk hidup di dunia. Nah, kematian itu meninggalkan dunia itu namanya kematian. Untuk mengalami proses terlahir kembali untuk hidup di akhirat. Nah, kalau kita memahami psikologi kematian seperti ini, maka sesungguhnya manusia tidak ada yang mendustakan yaumul ba'ats. Ya. Apalagi di alam barzah itu hanya sebatas alam transit untuk sementara waktu, menanti idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka sesungguhnya kematian itu proses perpindahan hidup yang lebih lama, lebih kekal, lebih nyata. Jadi kalau di rahim ibu waktunya pendek, kenikmatannya terbatas. Hidup di dunia waktunya panjang, kenikmatannya lebih luas, beragam. Nanti di akhirat itu perbandingannya kalau boleh diperbandingkan itu seperti kenikmatan di rahim ibu dan kenikmatan di dunia. Nanti di akhirat kita membayangkan kenikmatan di dunia itu ternyata seperti kenikmatan di rahim ibu. Itu perbandingannya. Karena itu pernah Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan perbandingan. Kenikmatan dunia itu seperti orang makan dalam mimpi, atau orang mimpi makan, atau orang mimpi dalam keadaan tidur. Iya, mimpi dalam keadaan dunia, betul ya? Kalau nggak tidur kan nggak mimpi ya. Saya kok jadi bingung sendiri. Jadi Bapak Ibu, orang makan dalam keadaan tidur berarti mimpi sedang makan. Begitu bangun, tidak ada makanannya karena menikmati makan dalam kondisi mimpi. Sedangkan di akhirat itu orang yang betul-betul makan dalam keadaan terjaga, sehingga semua menu ada dan dinikmati dan tidak pernah lenyap. Sedangkan misalnya, karena saya dari Lamongan, misalnya mimpi makan soto Lamongan, begitu bangun nyari di mangkoke gano gitu, gak ada. Karena apa? Makan soto Lamongan
dalam kondisi mimpi. Begitu bangun, lenyap semua mimpi itu. Itulah dunia. Sedangkan akhirat itu betul-betul makan dan tidak ada yang lenyap. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya kematian itu merupakan proses perpindahan hidup yang lebih abadi, lebih nikmat, lebih bahagia, dan lebih nyata. Yang kedua, psikologi kematian menegaskan bahwa kematian itu merupakan kesempurnaan hidup. Karena kalau orang tidak mati-mati malah nggak sempurna. Sama, lahirnya seorang bayi menandai bahwa bayi itu sempurna, ditandai dengan kelahiran. Karena kalau bayi tidak mati-mati kalau bayi tidak lahir-lahir malah nggak sempurna. Apa ada bayi sampai brengosen di rahim ibunya? Nggak ada. Malah nggak sempurna. Ibunya malah bingung, kok kamu lahir-lahir tole gitu. Jadi kematian dan kelahiran itu punya analog yang luar biasa, bisa menyadarkan manusia bahwa kalau kelahiran itu merupakan proses perpindahan kehidupan dari rahim ke dunia, sekaligus menandai kesempurnaan, bahwa sempurnanya hidup seorang bayi itu kalau lahir ke dunia. Nah, kesempurnaan hidup manusia di dunia itu kalau mati untuk pindah menemukan kehidupan yang sempurna di akhirat. Nah, maka sesungguhnya logika psikologi kematian seperti ini bisa diterima oleh siapapun. Karena itu kenemenen kalau orang sudah nggak mau percaya dengan yaumul ba'ats, nggak percaya dengan alam akhirat, apalagi ngomong akhirat itu khayalan masa depan gitu. Ya. Imannya gimana orang kayak gini? Nah, karena itu nanti akan nyesal, Pak. Karena apa? Ternyata yang tadinya mengira tidak dibangkitkan, tahu-tahu dibangkitkan. Sehingga kebangkitannya itu diwarnai dengan penyesalan dan abadi penyesalan itu. Nah, ini yang dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 dan ayat 4. Untuk melengkapi ayat tadi 34 itu, kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan hanya orang kafir yang tidak mengimani Allah dan tidak mengimani kehidupan sesudah dunia ini yang mendustakan tentang yaumul ba'ats itu. Maka orang yang beriman harus totalitas meyakini secara totalitas terhadap kebangkitan itu. Nah, dalam banyak penjelasan mengenai yaumul ba'ats itu, sesungguhnya dalam pergantian musim kita selalu menemukan pengulangan tanaman tumbuhan yang tumbuh ketika hujan turun. Maka kemudian istilahnya adalah bak cendawan yang cokol di musim hujan. Nah, sebenarnya nanti itu juga begitu ilustrasinya. Jadi yaumul ba'ats yakin ada, ya. Dan yang mengimani hanya orang yang memiliki keimanan total. Nah, maka kalau setengah-setengah, apalagi menganulir, ya, meniadakan ketakutannya terhadap konsekuensi pada yaumul ba'ats, pantas kalau dia mendustakan hari kebangkitan. Bapak Ibu,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara dua tiupan 40. Abu Hurairah bertanya, apakah 40 hari? Beliau menjawab, aku belum bisa memastikan. Abu Hurairah bertanya, apakah 40 bulan? Beliau menjawab, aku belum bisa memastikan. Abu Hurairah bertanya, apakah 40 tahun? Beliau menjawab, aku belum bisa memastikan. Beliau bersabda, kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanaman. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia kecuali telah hancur, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekornya, dan dari sanalah manusia tersusun kembali pada hari kiamat. Jadi tulang ekor itu tidak sirna. Pernah saya diberi penjelasan oleh salah seorang teman, ada temuan di wilayah Afrika, setelah tengkorak manusia itu yang sudah meninggal dunia puluhan tahun, itu diteliti, ternyata masih ada satu sel yang hidup. Di antara tengkorak manusia itu ada sel-sel yang hidup, tidak tahu itu namanya sel apa itu. Nah, sedangkan penjelasan Rasul itu ada tulang ekor yang tidak hancur, dan itu akan menjadi bibit tumbuhnya manusia. Namun tentu jasad dan fisik manusia oleh Allah sudah disesuaikan dengan kehidupan di alam akhirat. Ya, seperti kita ini manusia yang hidup dimanapun itu kan selalu imunnya sesuai dengan iklim alam. Orang yang ditakdirkan hidup di kutub utara, dia kuat untuk di alam dingin. Orang yang ditakdirkan hidup di alam yang keras, yang serba lautannya lautan padang pasir namanya, ya dia kuat untuk hidup di sana. Termasuk binatangnya, unta kuat untuk hidup di tanah seperti Arab, seperti Timur Tengah, seperti Australia yang ada pasirnya itu. Nah, Bapak Ibu, itulah kekuasaan Allah dalam mencipta dan menyiapkan fasilitas kehidupan hamba-hambanya. Termasuk kelak ketika Yaumul Ba'ats, manusia diformat oleh Allah untuk hidup di alam akhirat. Kemudian ayat berikutnya di dalam surat Al-Qiyamah ayat 5, ini juga sebab munculnya penyesalan, yaitu apa? Manusia itu punya kecenderungan maksiat permanen, maksiat terus menerus. Bal yuridul insanu liyafjuro amamah. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. Disinilah pentingnya syariat yang diturunkan Allah untuk ngerem agar manusia yang cenderung terus-menerus berbuat maksiat itu bisa dikendalikan lewat syariat. Maka patut dapat diduga orang yang membenci syariat berarti orang yang ingin kemaksiatannya itu berjalan terus-menerus, permanen, abadi dalam kemaksiatan. Karena apa? Benci terhadap syariat. Padahal Allah menurunkan syariat itu agar manusia itu hidupnya jadi baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu betul-betul nyata. Jangan sampai summa radatnahu asfala safilin. Itu syariat Islam itu sebenarnya. Untuk bisa mengerem agar manusia yang punya kecenderungan maksiat terus-menerus itu bisa dihentikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, maksiat itu seperti apa sih? Bapak Ibu yang saya muliakan, maksiat itu kayak gini loh Pak.
macamnya maksiat yang dilakukan oleh manusia itu seperti ini. Jadi maksiat itu berbentuk sayyi'ah, perbuatan jelek, perbuatan tercela. Perilakunya jelek, perilakunya tercela, lisannya jelek, lisannya tercela, matanya jelek, matanya tercela, hatinya buruk dan tercela, semua serba tercela itu maksiat. Yang kedua, maksiat itu khoti'ah, perbuatan yang salah dan tidak mau disalahkan. Jadi itu maksiat murokab itu namanya. Maksiat double. Perbuatannya salah, dikoreksi, gak mau terima. Itu khoti'ah murokab. Itu maksiat, Pak. Yang ketiga, zanbun, perbuatan melanggar syariat, melanggar norma, melanggar kaidah. Sudah dilarang la taqrabus sholata wa antum sukaro, jangan dekati sholat ketika mabuk. Tapi nggak paham-paham, si mabuk terus itu. Sudah dilarang oleh Allah bahwa khamr itu haram, perbuatan setan, maka fajtanibu, jauhilah. Bukan hindarilah, jauhilah. Masih terus saja. Sudah tahu kalau korupsi itu dosa, korupsi itu kejahatan kemanusiaan, masih terus masuk wilayah zanbun itu, Pak. Nah, kemudian ismun, perbuatan yang mengotori hati dan tidak senang jika diketahui orang. Jadi maksiat itu ada maksiat lahiriah, ada maksiat batiniah. Nah, manusia itu kalau sudah dikuasai oleh kecenderungan maksiat, lah maksiat ini maunya dilestarikan, Pak. Dan ingat Bapak Ibu, maksiat itu penyakit dan setiap penyakit mesti menular, Pak. Maka siapapun yang berteman dengan ahlul maksiat, tidak lama dia akan menjadi ahlul maksiat, ahlul mungkarat. Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika kalian ingin melihat pribadi seseorang, lihatlah siapa teman dekatnya. Kalau teman dekatnya ahli maksiat, tidak lama dia akan katut mengikuti perbuatan maksiat teman dekatnya itu. Kalau teman dekatnya itu ahlul ibadah, ahlul ilmi sampai meningkat menjadi ulama, maka tidak lama dia juga akan menjadi ahlul ibadah, ahlul ilmi dan ulama. Karena itu melihat siapa, lihatlah dengan siapa dia berteman. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, macamnya maksiat seperti ini dan tidak ada baiknya sama sekali. Karena mulai dari sayyi'ah, khoti'ah, zanbun dan ismun itu ada dalam perilaku manusia. Nah, menarik apa yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau menunjukkan pintu masuk maksiat. Entry point orang akhirnya senang dengan maksiat, doyan maksiat. Itu ternyata pintunya 4, Pak. Yang pertama, al-hazad, pandangan mata. Itu pintu masuk pertama orang maksiat. Pandangan mata. Yang kedua, al-khotorot, pikiran yang terlintas di benak, khotir, lintasan. Tidak melihat, tapi pikirannya terlintas untuk maksiat. Yang ketiga, al-lafazat, ungkapan yang diucapkan. Jadi mengucapkan maksiat terus menerus. Itu juga pintu masuk. Karena ucapan itu motivasi. Ucapan itu motivasi yang mendorong orang untuk mengekspresikan apa yang diucapkan. Nah, kalau ucapan-ucapan itu terkait dengan kemaksiatan, ya dia akan cepat mengekspresikan ucapannya itu dalam bentuk perilaku, perbuatan, tindakan. Demikian pula al-khutwat, langkah nyata untuk sebuah perbuatan. Lembut sekali, Pak. Perjalanan orang menuju maksiat pintunya 4.
dan pintu ini lembut semua. Orang lain nggak bakalan tahu. Karena apa? Pandangan pertama orang berbuat maksiat itu jarang diketahui orang, kecuali orangnya bilang, "Nih, aku lihat aurat orang itu." Lain lagi itu sudah mencari teman untuk diajak jamaah maksiat. Jadi waspada. Allah memberi penglihatan kepada kita ini tidak untuk memandang yang tidak patut dipandang. Allah memberikan penglihatan kepada kita tidak untuk melihat sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut dilihat. Karena itu budayakan melihat sepatutnya. Yang tidak patut jangan dilihat. Melihat sepantasnya. Yang tidak pantas dilihat jangan dilihat. Maka munculkan rasa malu melihat sesuatu yang tidak pantas meskipun sendirian. Biasanya orang maksiat itu cenderung sembunyi-sembunyi. Ya. Misalnya lihat film porno. Ketika muncul rasa malu melihat porno itu, berarti kita bisa mengendalikan pandangan kita. Tidak sepatutnya melihat itu, tidak sepantasnya saya melihat itu. Ketika itu muncul, kita sudah punya filter untuk tidak maksiat. Sehingga apa? Dalam keadaan situasi dan kondisi seperti apapun, terkendali untuk tidak maksiat melalui pandangan pertama itu. Maka melihat sesuatu jangan dipentelengi, Pak. Karena kalau melihat sesuatu dipentelengi, itu kemudian ya penjagaan benteng-benteng maksiat itu jebol. Karena itu melihat apapun yang tidak patut jangan dilanjutkan, yang tidak pantas jangan dilanjutkan. Karena kalau melihat tidak pantas dilanjutkan, berarti kita tidak bisa memantaskan diri kita, tidak bisa memposisikan diri kita pada posisi pantas. Ya, akhirnya nggak pantas jadi manusia, nggak pantas jadi Abdullah, nggak pantas jadi orang beriman. Karena apa? Sudah terkoreksi oleh pandangan pertama. Karena itu waspada, kembalikan fungsi pandangan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Agar apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wa ja'ala lakumus sama wal absar wal afida. Sayangnya qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang pandai bersyukur, yaitu sedikit sekali orang yang pandai memanfaatkan as-sam'a wal absar wal afida. Maka itu semuanya menjadi pintu-pintu masuk yang sangat lembut untuk melakukan kemaksiatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kalau diteruskan panjang sekali. Kita lanjut dengan ayat ke-5 sampai 9. Orang yang akan menghadapi penyesalan itu akibat tidak percaya hari kiamat. Jadi karena sudah nggak percaya dengan hari kebangkitan, dilanjut kiamat pun nggak percaya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'as samsu wal qamar. Ia berkata, kapan hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan, bahkan tubruan, itu penjelasan dari Allah. Bisa dibayangkan kalau bulan yang terang benderang, bulan purnama itu kemudian redup, gelap, tidak bersinar. Nah, mau apa manusia? Fa'aina tadzabun, mau lari kemana? Nah, apalagi sudah mulai tidak nampak, apalagi kemudian mengalami situasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau planet-planet dipertemukan oleh Allah dan reaksinya adalah benturan yang keras, maka yang muncul adalah
semburan bola api yang mengandung kekuatan nuklir. Tuh. Apalagi sampai dihantam planet lain, maka akan terjadi kerusakan yang sangat dahsyat. Tuh. Nah, saat ini manusia bertanya itu, ya. Manusia bertanya, ini ada apa? Apa yang terjadi? Kita terus mau kemana? Ya, mungkin ada yang jawab singitan doh nisare longan gitu. Ya. Apalagi seperti ini Bapak Ibu, ini gambar-gambar yang sesungguhnya kalau kita maknai ini mengandung nilai keimanan yang luar biasa tinggi. Ya. Karena posisi kita nggak bisa melihat langsung dengan mata kepala. Putaran bulatan dunia, diameter dunia. Nah, lewat ilmu pengetahuan kita diberitahu. Maka ini harus menjadi penguat keimanan kita. Ini contoh-contoh yang barangkali bisa menambah keimanan kita bahwa kiamat itu pasti terjadi. Maka menyesal sekali ketika mendustakan hari kiamat. Yaqulul insanu yauma idzi ainal mafar. Kalla lawazar ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Ya. Sekali-kali tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Maka memahami sejak dini esensi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu penting, Pak. Teologi istirja itu harus kita dalami betul, bahwa semua miliknya Allah, pantas kalau akhirnya semua kembali kepada Allah. Tapi kembalinya tidak berhenti dengan kematian, konsekuensinya sampai yaumil qiyamah, sampai hari akhirat nanti. Nah, kemudian ayat 13, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan. Sampai di akhirat manusia itu masih ngeyel, Pak. Masih berargumentasi, Pak. Apalagi lawyer itu, waduh, argumentasinya banyak itu nanti di sana. Ya disenyumi aja sama malaikat. Kamu itu lawyer hanya di dunia, coy, gitu. Sudah di akhirat nggak bisa mau berdebat kayak apa, meskipun lawyer level dunia itu. Yang di dunia pandai silat lidah itu sampai juara 1 itu. Di sana nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala kelak pada yaumul hisab, dengan 4 langkah yaumul hisab, manusia nggak berkutik, Pak. Pertama, manusia dikasih catatan amal. Nerimanya itu termasuk ashabul maimanah atau ashabul mas'amah. Yang kedua, ikra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca kitab catatan amalmu. Pada hari cukup kamu sendiri yang menghakimi dirimu. Ya, sama ketika murid terima raport dari guru, akhirnya kan nggak usah diperintahkan Pak Guru wali kelas, langsung dibuka. Ternyata saya ranking 1. Iya kan? Nggak usah tanya, Bu saya ranking berapa? Enggak. Pak saya ranking, enggak perlu. Karena dengan ikra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, orang sudah bisa memutuskan saya ashabul yamin atau ashabul alhabus simal, alhabul yasir itu. Masuk kelompok mana saya? Udah jelas itu. Nah, begitu membaca kitab catatan amal, penjelasan Rasul ketika beliau menafsiri surat An-Naba 18 itu, kemudian manusia melihat amalnya itu menjadi tape recorder yang bisa melaporkan. Setelah itu berubah menjadi TV yang menayangkan seluruh perbuatan manusia sepanjang hidupnya. Manusia nggak berkutik.
dengan pengadilan Allah di yaumul hisab. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan membangun penyesalan. Mumpung kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat surat Al-Qiyamah dan kita kaji, maka hindarkan diri, selamatkan diri, jangan sampai ketemu dengan penyesalan. Sebabnya apa? Mendustakan hari kiamat. Nah, mencintai kehidupan dunia ini juga menjadi sebab penyesalan nanti. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu wahai manusia mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Inilah yang disebut oleh Rasul dengan hubbud dunia. Kemudian 2224, wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhi yauma idzin basirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat, dan wajah orang-orang kafir pada hari itu muram, ya, sedih, nyesal. Nah, manusia itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah 25 sampai 28, baru mau sadar ketika sakaratul maut. Nah, mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Sekali-kali jangan. Apabila nafas seorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, yang namanya kematian. Maka kematian itu menurut Said Qutb, kematian itu nasihat tanpa kata. Maka orang yang hidup harus sibuk membaca nasihat itu. Karena umumnya nasihat itu berkata-kata, berkalimat-kalimat. Tapi kematian adalah nasihat tanpa kata. Maka yang takziah harusnya sibuk membaca nasihat tanpa kata itu. Nah, terkait dengan itu Rasul menganjurkan urqubul mayyiti inda salasin. Perhatikan kondisi mayat itu dalam 3 hal. Kalau mayat itu di keningnya ada keringat, di kelopak matanya ada air mata, bibirnya senyum, qad nazalat rahmatan minallah, sungguh telah turun rahmat Allah kepadanya, dialah orang yang meninggal dunia membawa tanda-tanda husnul khotimah. Sebaliknya, jika kalian lihat orang saat sakaratul maut itu ngorok seperti sapi disembelih, di tubuhnya terdapat bercak-bercak merah kehitam-hitaman seperti terkena pecut, lantas bibirnya mengkerut dan berbusa, qad nazalat azaba minallah, sungguh telah turun azab Allah kepadanya, dialah orang yang wafat membawa ciri su'ul khotimah. Dari 2 pelajaran ini apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat orang meninggal dunia terdapat ciri-ciri husnul khotimah, segeralah mohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah akhir hayat kami nanti sebaik teman saya yang saya lihat ini. Sebaliknya, ketika menjumpai orang yang wafat itu membawa ciri su'ul khotimah, segera berlindung kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai mengalami kondisi seperti ini. Na'udzubillahi min zalik. Nggak usah nyebut-nyebut jabang bayi lanang wedok, surah laku itu. Na'udzubillahi min zalik. Nah, karena itu jangan sampai sadar itu ketika sakaratul maut. Sepanjang hidup ini kita harus terus menjaga kesadaran itu agar tidak sampai mengalami penyesalan. Apalagi kondisi hari kiamat 29-30, wal tafatissaku bisak ila rabbika yauma idinil masak. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Bukan sekedar dikembalikan, tapi digiring, Pak. Digiring, dihalau.
dialog gitu. Nah, ada penafsiran ayat ini begini, Pak. Terjegalah kalian dari cinta dunia yang akan kalian tinggalkan apabila ruh telah mencapai tulang kerongkongan. Mereka yang menyaksikan saling bertanya, adakah yang dapat menyembuhkan rasa sakit yang dideritanya? Nah, semua orang ingin terhindar dari itu. Namun idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, kemudian orang yang tengah sekarat itu telah menduga bahwa apa yang dialaminya adalah perpisahan dengan dunia yang dicintainya. Rasa sakit pun semakin memuncak, maka bertautlah betis dengan betis lainnya saat ruh dicabut. Jadi ketika ruh dicabut, ya, reaksi betis, dua betis itu menyatu. Ya. Hari itu kepada Tuhan mula para hamba akan digiring baik ke surga maupun ke neraka. Bapak Ibu, sebab penyesalan, mendustakan Al-Quran dan Rasul, tidak melaksanakan sholat, berpaling dari kebenaran, sombong terhadap keluarga. Surat Al-Qiyamah berturut-turut mulai ayat 31 sampai dengan 33. Mengira bebas konsekuensi hidup, ayat sabul insanu ayyut roka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, rangkaian rahmat sejak dari masa pembuahan sampai mati akan diminta pertanggungjawaban, dan itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai dengan ayat 40. Maka inilah Bapak Ibu kedalaman makna surat Al-Qiyamah yang mengandung pelajaran untuk dihindari, jangan sampai sikap-sikap yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah menimpa kita, yaitu mengalami penyesalan. Jangan sampai terjadi. Maka hindarilah segala yang menjadi sebab munculnya penyesalan. Wallahu alam bisawab. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kita masih punya agenda lanjutan materi ini cukup luas, cukup lama gitu ya. Tolong sabar ya, biar nanti kita mendapat gambaran yang utuh tentang bagaimana langkah efektif mengendalikan nafsu lawamah. Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.